Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCMK Nur dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di luar warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kajian malam ini insyaallah akan bicara tentang tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Sekarang tanggal berapa Hijriah? Malam tahun baru Hijriah atau tanggal 2 ini? Tanggal 1 atau tanggal 2? Jadi kan kok jawabnya ada dua pendapat. Emang satu hari enggak satu tanggal ya? Satu hari enggak satu tanggal? Atau satu tanggal satu hari? Kok ada tanggal yang berbeda gitu? Satu Hijriah tanggalnya ada, harinya ada yang bilang Kamis, ada yang bilang apa? Jumat. Aneh atau enggak? Aneh. Kenapa demikian? Ya karena itu belum ada kalender yang bersifat unifikatif atau global. Dalam kalender Masehi tidak ada terjadi perdebatan satu tanggal tapi harinya 2. Itu pentingnya, Pak. Pentingnya apa? Unifikasi kalender yang di dalam Muhammadiyah disebut dengan KHGT, kalender Hijriah global tunggal, at-taqwimu al-hijri apa itu? Al-alami al-ahadi, yaitu kalender Hijriah global. Dan alhamdulillah tanggal 25 Juni 2025 bertepatan dengan hari Rabu sudah dilaunching oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yang launchingnya di mana? Di Universitas Aisyah Jogja gitu. Sudah ditanfid sehingga apa? Di launching. Mulai 1447 Hijriah yang jatuh pada hari apa? Kamis atau Jumat? Kamis. Tanggal 27 Juni kita mengawali penggunaan KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Kenapa kok KHGT itu penting? Ya banyak alasannya ya. Di antaranya umat Islam ini satu-satunya umat yang belum memiliki unifikasi kalender, sehingga dalam menentukan hari, satu hari itu tidak satu tanggal atau satu tanggal tidak satu hari, itu problemnya karena belum memiliki kalender apa? Global. Yang kedua,
masih terjadi perbedaan dalam penentuan hari-hari yang ada hubungannya dengan ibadah. Idul Fitri 1 apa? Syawal. Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan nanti juga berkaitan dengan puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Itu puasa apa? Asyura dan Tasu'a. Kalau awal kalendernya itu harinya beda atau 1 Muharram itu beda, nanti gimana itu puasa Asyura-nya itu? Puasa Asyura itu kan hari ke 10 gitu. Meskipun jenengan itu kan kalender pemerintah, tapi NU sudah menyatakan menurut PBNU 1 Muharram 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 28 Juni ya. Jumat Pak. Dari 27 ya 27 betul. 27. Dan sehingga menghitung hari ke-10 kan diawali dari apa? Jumat berarti. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, betul ya? Asyura-nya gitu ya? Ya. Sehingga nanti konsekuensinya kan enggak sama. Tasu'anya juga apa? Enggak sama. Kenapa? Karena dalam menentukan awal dari 1 Muharramnya saja apa? Berbeda itu. Kemudian juga puasa Arafah dengan pelaksanaan wukuf itu juga bisa jadi apa? Berbeda. Padahal semua ulama sudah sepakat Pak, kalau Idul Fitri itu 1 Syawal, terus apa? Idul Adha 10 Dzulhijjah, wukuf itu 9 Dzulhijjah, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, Asyura 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram. Ini kan hari-hari yang penting. Itu bisa jadi kita sudah sepakat tanggalnya tapi harinya beda gitu. Itu problemnya apa? Karena belum ada KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Sehingga Muhammadiyah yang memiliki 3 karakteristik itu: Harokah Islamiyah, gerakan Islam; Harokah Dakwiyah, gerakan dakwah. Tapi yang paling penting ini Harokah Tajdid, gerakan tajdid, yaitu ingin membayar hutang peradaban atau melakukan jihad hutang peradaban. Gak melok utang tapi melok bayar. Maksudnya sudah 1446 Hijriah. Itu sekarang 47 ya. Tapi ini Muhammadiyah baru mengawali. Kan belum diterima Pak. Tapi kan jihad peradaban Muhammadiyah dimulai 1447 apa? Hijriah. Umat Islam belum memiliki kalender global. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaruan yang bercorak modernis, ingin tadi melakukan jihad peradaban dengan memunculkan kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau kita lihat simak pidatonya Pak Hidayat Nasir ya, sudahlah kalender Hijriah Global ini jauhkan nama Muhammadiyah. Karena intinya apa? Meskipun Muhammadiyah itu yang menginisiasi di konteks Indonesia ya, lahirnya KHGT, tapi ini kan ke depan KHGT itu bukan eksklusif milik Muhammadiyah ya, untuk seluruh umat Islam di dunia. Ya, kalau di Indonesia minimal nanti NU juga bisa menerima Pak. Kira-kira menerima atau enggak?
Enggak, jenengan kok pesimis gak marah. Oh gitu ya. Mudah-mudahan ke depan juga bisa apa? Menerima. Dan juga Oki ya, Oki kemarin hadir juga, representatif dari Oki itu juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, organisasi yang modernis yang concern dalam membangun peradaban umat manusia. Itu pentingnya apa? KHGT. Prinsip KHGT ini yang saya sampaikan global saja ya, karena laptop saya error gitu. Sehingga saya nggak bisa menampilkan di PPT. Soalnya kalau di PPT mungkin bisa agak dalam, tapi karena nggak ada laptopnya nggak apa-apa. Yang penting kan kita paham. Prinsip dari KHGT itu yang pertama 1 hari 1 tanggal itu. One day one death gitu. Itu yang betul yang semacam itu, 1 hari 1 tanggal. Sehingga kita sudah sepakat sebenarnya Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Sudah sepakat Pak ya? Tanggalnya sepakat ya. Tapi masalahnya harinya yang belum sepakat. belum sepakat. Ya kayak kemarin itu kan Idul Adha 6 Juni hari Jumat. Itu kan kemarin kan ada kekhawatiran nggak sama gitu. Ada kekhawatiran nanti pemerintah dalam sidang isbat menetapkan tanggal 7 hari Sabtu. Meskipun dalam hisab Muhammadiyah ketinggian hilal itu enggak memenuhi kriteria Mabims. Kalau Mabims kan berapa? 3 derajat, titik elongasinya 6,4 ya, gitu. Enggak memenuhi. Hisab Muhammadiyah kalau enggak salah 1 derajat lebih. Berapa Pak itu? Lebih 7 menit 17 detik pokoknya kira-kira itu. Saya agak lupa gitu. Nanti jenengan cek lagi. Artinya kan nggak ada 2 derajat saja nggak ada, apalagi 3 derajat. Tapi ternyata hisab pemerintah itu ada lembaga hisab yang digunakan acuan pemerintah itu ada yang hasil hisabnya sudah 3 derajat. Ya. Ditambah karena di sidang isbat itu yang digunakan acuan itu ru'yatul hilal. Hisab itu hanya membantu. Hisab itu hanya apa? Membantu. Jadi penentuannya pakai ru'yatul hilal, hisab itu hanya membantu. Sehingga ru'yahnya itu tidak apa? Tidak independen. Dia masih menggunakan bantuan apa? Hisab. Sehingga orang menolak hisab itu juga susah Pak. Karena ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah itu tetap menggunakan apa? Bantuan hisab gitu. Nah di Aceh ada yang bilang gitu. Ini kipasnya kurang depo panas. Nah di Aceh itu kan ada yang melihat hilal dan sudah disaksi di apa? Disumpah oleh Kemenak dan akhirnya apa? Kemenak memunculkan atau menyepakati dalam sidang isbat itu 1 Dzulhijjah, Pak. 1 Dzulhijjah. Kan sidang isbatnya 1 loh. Itu hari apa? Saya lupa, itu dihitung saja. Nah, intinya kita lebaran bersamaan. Kan sidang isbatnya 1 toh, bukan 10. Soalnya sidang isbat itu menentukan pergantian bulan gitu. Nanti kalau 1 Dzulhijjahnya sudah ketemu kan 10 Dzulhijjahnya tinggal manut itu. Tinggal manut ya.
Ya kayak sekarang Muharramnya beda kan. Ada yang Kemis, ada yang Jumat. Itu kan berarti menentukan Asyura-nya kan tinggal mengikuti kan gitu kan. Karena kan sudah ketemu satu Muharramnya. Nah, sehingga ketika itu kita Idul Adha secara apa? Bersamaan. Secara apa? Bersamaan. Itu yang disebut dengan prinsip satu hari satu tanggal. Yang kedua, dalam KHGT itu menggunakan hisab, tidak menggunakan apa? Ruqyah. Nah, kalau menggunakan hisab, ya nanti kan kembali ke perdebatan hisab dengan ruqyah. Ya, Muhammadiyah selama ini sudah menggunakan hisab, yaitu hisab hakiki wujudul hilal. Hanya saja hisab hakiki wujudul hilal itu matlaknya lokal atau pakai konsep namanya ikhtilaful matalik. Tiap negara punya matlak. Nanti kita di prinsip yang ketiga. Intinya menggunakan hisab. Menggunakan apa? Hisab. Ya meskipun hisab ini masih di bid'ah-bid'ahkan, Pak. Tapi sekarang mulai sudah tidak ramai ya. Awal-awal saya pulang itu orang Muhammadiyah itu kan hisab itu bid'ah kan masih sering didengungkan, terus sampai sekarang lagi. Sampai sekarang. Nah, hisab itu meskipun tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi, karena Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum faqdurulah atau fa in ghumma alaikum fa akmilu iddatas sya'ban 30 yauman. Puasalah kamu sebab apa? Melihat hilal. Berbukalah kamu, maksudnya Idul Fitrilah kamu sebab melihat apa? Hilal. Fa in ghumma alaikum, jika mendung, fa akmilu iddatas sya'ban 30 yauman, suruh menggenapkan usia bulan Sya'ban menjadi 30. Sehingga ini menjadi prinsip, Pak. Nanti KHGT itu ya tetap hari itu usia hari dalam satu bulan ya 29 dan 30, sehingga nggak boleh apa 31 atau 28. Nah ini yang menarik kasus kemarin Ramadan ya. Tapi bagi jamaah yang umroh di bulan Ramadan, Pak Solhin, cuma ini saya lupa itu awal Ramadan itu kalau nggak salah coba saya dibantu ingat apa kemarin 1 Maret ya 1 Maret. Tapi pemerintah belakang tuh bareng Mbak? Bareng tuh nggak? Semuanya bareng ya? Oh berarti yang pernah nggak bareng gitu loh. Kemarin atau sebelumnya? Terus pokoknya itu yang terjadi orang yang umroh itu dia karena mengikuti puasa yang belakangan di Indonesia itu jumlah harinya 28 Pak. Nggak sampai 29 ngikuti puasa yang belakang, 1 Ramadannya belakang, dia berangkat haji gitu. Dan ternyata ketika 1 Ramadan di sini dan di sana itu duluan mana? Duluan sini. Intinya di sana cuma 28 hari itu. 28 hari kan berarti kurang, Pak. Hah? Meskipun kalau dia puasa di sini tetap betul gitu loh. Masalahnya tiap negara beda matlak itu. Itu kan juga memunculkan problem itu. Itu memunculkan apa? Problem tadi. Kembali ke tadi ya. Berarti pakai hisab. Apakah hisab bid'ah? Tentu tidak ya. Meskipun hisab itu tidak pernah dipraktikkan Nabi, tapi Nabi memberikan taklil. Taklil itu apa? Alasan. Nah, dengan Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun, kita bangsa yang ummi.
la naktubu wa la nahsubu, yang kita tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? Menghitung. Sehingga Nabi tidak pernah memerintahkan para sahabat berpuasa atau berlebaran dengan apa? Hisab, tapi dengan ru'yatul hilal. Ini memberikan taklil. Berarti kenapa kok Nabi nggak pakai hisab? Karena memang sesuai konteks masyarakat yang dihadapi. Nggak mungkin pada waktu itu. Tapi ternyata hisab itu juga spirit Al-Quran. Huwaladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bercahaya, wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya atau bersinar? Bersinar. Yang bersinar matahari atau bulan? Matahari. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar. Waladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Bedanya bersinar sama bercahaya apa, Pak? Ya itu. Dhiya itu kalau matahari itu keluar dari matahari itu sendiri. Tapi kalau bulan pantulan dari cahaya matahari, makanya disebut cahaya ya. Tapi kalau bahasa Qur'annya huwaladzi ja'ala syamsa dhiya wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Allah menjadikan bulan-bulan itu memiliki mangsilah. Tujuannya apa? Ini ada lam ta'lil juga, lam yang menjelaskan arti sebab atau supaya, lita'lamu, supaya kamu tahu, ada sinina, jumlah bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan. Berarti Al-Quran mendukung spirit hisab atau enggak? Iya, lita'lamu ada sinina wal hisab. Sehingga ulama menghitung posisi bulan secara faktual yang ada di langit. Itulah yang disebut dengan ilmu hisab, atau dalam dunia modern disebut ilmu astronomi. Sekarang penggunaan hisab, apakah itu hanya untuk konteks dunia, hisab dengan menghitung peredaran bulan, apakah hanya untuk persoalan dunia atau persoalan agama, atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Tapi jenengan sing umum membahas itu kan soal Idul Fitri, terus apa, Pak? Idul Adha gitu. Seolah-olah kan hanya persoalan agama. Nah, ternyata dalam surah Al-Baqarah itu yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad anil ahillah, tentang apa? Hilal-hilal. Hilal itu satu atau enggak? Itu kemarin dibahas ya waktu halaqah kayak gitu. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah hilal itu mawaqit, waktu-waktu, linnasi, untuk manusia. Berarti untuk manusia itu di persoalan keduniaan, wal hajj persoalan apa? Ibadah. Sehingga KHGT ke depan, Pak, itu bukan salah satu faktornya Muhammadiyah. Kenapa kok Muhammadiyah memperjuangkan KHGT itu? Supaya tadi Idul Fitrinya sama, terus apa lagi, Pak? Idul Adhanya sama. Bukan sekedar itu, tapi umat Islam harus punya kalender global gitu. Karena zaman semakin modern itu kan waktu itu harus jelas gitu. Waktu itu harus apa? Jelas.
Bagi umat Islam yang hidup di Amerika atau Eropa itu bingung Pak. Kalau mengajukan cuti liburan Idul Fitri. Di sana mayoritas kan non-muslim kan. Sehingga mau izin cuti itu harus jelas. Beda dengan kita. Kalau kita mayoritas apa? Muslim. Di negara juga ada Kemenak kan, Departemen Agama kan itu. Atau Kementerian Agama, jelas. Tapi kalau di negara barat dan Amerika kan nggak ada. Mau mengajukan cuti, harinya nggak jelas. Kayak kemarin misalnya hari Jumat atau hari Sabtu, tanggal 6 apa Pak kemarin? Juni ya, 6 Juni atau 7 Juni misalnya. Tapi ini Idul Adha Pak. Kan bingung juga kan. Oh nunggu apa? Sidang isbat. Kalau yang sidang isbat kan bisa ditetapkan, bisa tidak kan gitu. Kalau tidak berarti dilakukan istiqmal tuh ya. Sidang isbat itu kan dilakukan tanggal berapa Pak? 29. Itu bisa besoknya awal bulan atau istiqmal besoknya digenapkan tanggal 30 kan harus jelas. Tapi kalau nggak jelas kan susah Pak. Berarti kalender global itu bukan persoalan apa? Ibadah juga, bisa juga persoalan kehidupan atau muamalat duniawiyah. Dan juga tadi fakta sampai sekarang umat Islam belum punya kalender hijriah global. Padahal kalau masyarakat yang modern itu kan semuanya harus ada planningnya. Tanggal itu menjadi acuan. Ya kan, jenengan mau apa Pak? Kalau di pendidikan ada kalender pendidikan. Kalau jenengan sampai yang tani itu, enak kalender pertanian tuh enggak? Ada Pak Ragil? Ada ya. Wayahe tandur pari, terus apa? Tandur bako itu sudah ada kalendernya ya. Itu menunjukkan pentingnya kalender itu. Dan kalender hijriah ini bukan untuk apa tadi? Persoalan agama tapi juga persoalan apa? Dunia. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Ahillah itu apa? Hilal. Kalau hilal berarti kalender Syamsiah atau Qamariyah, Pak? Qamariyah. Yaitu kalender yang menggunakan acuan bulan bukan matahari. Jawaban Al-Qur'an, kul hiya mawaqitu linnas. Itu waktu-waktu untuk manusia. Wal hajj dan haji. Karena haji itu kan penting dalam menentukan wukufnya. Kemudian manasiknya kan wukuf, kemudian tanggal 10, tanggal 11, 12 ayyamu mina, yaitu hari-hari di Mina dengan melempar apa? Jumroh. Kan harus jelas itu. Sehingga ayat tadi tidak hanya bicara tentang persoalan ibadah, tapi juga persoalan kehidupan untuk muamalat apa? Duniawiyah. Itu yang disebut tadi prinsip hisab. Jadi tetap menggunakan apa? Hisab. Kalau hisab hakiki wujudul hilal yang sudah dipedomani oleh majelis tarjih ya, yang syaratnya 3 itu sudah terjadi konjungsi tiap akhir bulan dalam kalender hijriah atau dalam apa? Dalam ya kalender hijriah itu bulan itu kan mengalami konjungsi, yaitu bulan dengan matahari berada dalam satu garis itu pasti Pak, pasti. Beda dengan kalender Syamsiah, bisa jadi terjadi ijtima, bisa jadi tidak, atau bahkan ijtima atau konjungsi 2 kali dalam satu bulan. Tapi kalau bulan Qamariyah itu jelas, tiap mau masuk tanggal 1 atau bulan baru pasti terjadi ijtima atau konjungsi. Matahari dan bulan berada dalam satu garis.
Yang kedua apa syaratnya? Ijtima'nya terjadi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Yang ketiga apa? Ketika matahari terbenam, piringan bulan berada di atas ufuk gitu. Piringan bulan yang bagian atas, Pak. Kalau jenengan di tepi pantai itu kan matahari kalau mau tenggelam itu kan kayak masuk ke dasar laut ya. Nah, setelah matahari masuk, bulan muncul. Dan ini yang dihitung berapa derajat, titik elongasinya berapa. Kalau tadi mabims 3 derajat, titik elongasinya harus berapa supaya imkanur ru'yah. Kalau mabim kan imkanur ru'yah, maksudnya hisabnya mensyaratkan hilal itu bisa dilihat. Kalau Muhammadiyah kan wujudul hilal, enggak harus bisa dilihat. Jadi 3 derajat, titik elongasinya berapa? 6,4 ya, 6,4 ya. Itu kalau mabims, yaitu apa itu Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, negara yang masuk mabims itu. 4 negara itu. Apa tadi? Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura. Tapi Filipina kok nggak masuk, Pak? Atau Thailand? Filipina Islamnya di Boro ya, kecil. Thailand di Patani juga dieksekusi, didolimi sama pemerintah gitu kan. Ya mungkin nggak punya perwakilan sehingga belum masuk mabims itu. Nah, kalau di Muhammadiyah karena wujudul hilal nggak harus 3 derajat. Itu hisab yang selama ini kita pedomani. Tapi kalau KHGT itu minimal, Pak, ketinggian hilalnya itu 5 derajat. 5 apa? 5 derajat. Titik elongasinya 8, maaf, 8. Itu lebih tinggi daripada mabims itu. 5 apa? 5 derajat, Pak. Bisa jadi di sini nggak kelihatan, Pak. Kan ke prinsip yang ketiga. Nah, nanti biar jenengan paham. Yaitu prinsip yang ketiga itu apa? Wihdatul matoliq atau ittihadul matoliq. Jadi matla itu apa? Matla itu tempat terbitnya hilal atau bulan, Pak. Itu ada 2. Yang pertama, ikhtilaful matoliq. Ikhtilaful matoliq itu perbedaan matla. Tiap negara punya matla sendiri-sendiri. Matla sendiri-sendiri. Sehingga orang bagian Aceh sana, Pak, ngikuti Indonesia atau ngikuti Singapura? Ngikuti Malaysia. Indonesia atau Singapura? Malaysia. Indonesia, tapi secara geografis dekat mana? Malaysia. Kenapa? Karena ikhtilaful matoliq. Kalau ikhtilaful matoliq itu prinsipnya apa? Prinsipnya apa? Wilayatul hukmi. Negara yang berada atau kawasan yang berada dalam satu kekuasaan. Sehingga Aceh itu ikut Indonesia dalam Idul Fitri, Idul Adha-nya, Pak. Meskipun secara geografis dekat Malaysia. Kenapa? Karena wilayatul hukminya, daerah kekuasaannya ikut Indonesia. Itu yang disebut ikhtilaful matoliq. Tiap negara punya matlaknya sendiri. Meskipun di Indonesia kan dibagi 2 kan, ada WIB waktu Indonesia bagian barat, terus apa, Pak? WIT waktu Indonesia timur atau tengah? Timur atau tengah, Pak? WIT tengah, terus apa lagi? Nah, berarti dibagi menjadi 3 ya sekarang? Dulu kayaknya 2, ya. 3 KDPN 3, Pak. Waktu Indonesia Barat, terus tengah,
Ya, tadi WIB waktu Indonesia Barat, WITA Tengah, terus WIT waktu Indonesia apa? Timur. Itu berapa jam, Pak? Selisihnya berapa? 1 jam. Indonesia Timur sama Tengah, terus Tengah Barat 1 jam lagi, sama semuanya. 1 jam gitu. Nah itu, berarti enak lah, ngiling-ngilingi. Meskipun ada jarak waktu, tapi tetap dalam satu matlak, karena berkaitan dengan tadi apa? Wilayatul hukmi, berada dalam satu kekuasaan. Itu yang disebut ikhtilaful matolek. Ikhtilaful matolek punya dasar nas atau enggak, Pak? Ada atau enggak? Ada atau enggak? Enggak tahu. Ada atau enggak? Ada hadis Quraib. Hadis apa? Hadis Quraib. Quraib tahu enggak? Hadis Quraib. Quraib itu budaknya Ibnu Abbas. Quraib itu diutus ke Syam. Syam itu ya Syria, Palestina, itu dulu disebut Syam. Ketika diutus di Syam, itu pas bulan Ramadan. Ketika sampai di Madinah sama tuannya yaitu Ibnu Abbas itu ditanya, hal ra'aital hilal, apakah engkau melihat hilal waktu di Syam? Kapan itu? Na'am ya. Kata Quraib, ra'aina lailatal jumu'ah. Kita melihat pada hari Jumat. Lailatal Jumat yaitu malam hari Jumat. Terus fahal ra'aita, apakah kau melihat? Ya. Terus kata Quraib, saya melihat, dan orang-orang puasa. Muawiyah ibn Abi Sufyan juga puasa, karena Syria itu ketika itu kan dipimpin oleh siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tapi kata Ibnu Abbas, bal ra'aina lailatas sabti, kita melihat hilal itu hari Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 yauman. Kita di Madinah masih puasa sampai 30 hari. Berarti di Syam 29, karena Jumat sudah hari raya. Madinah Sabtu 30 hari. Terus Quraib tanya, kok gitu? Maksudnya kok bisa berbeda? Ibnu Abbas menjawab, hakadza amarona Rasulullah. Seperti ini Rasulullah memerintahkan kepada kami. Sehingga disimpulkan dari hadis Quraib itu tiap negara punya matlak gitu. Sehingga nggak harus sama. Kita di Indonesia yang matlaknya sendiri, Saudi juga sendiri. Meskipun sebagian orang punya madzhab, Pak. Kalau Idul Fitri saya matlak lokal. Kalau Idul Adha saya matlak global, tapi globalnya versi Saudi. Mengikuti Saudi, kenapa? Supaya puasa Arafah bareng dengan wukuf itu. Itu ada madzhab yang semacam ini. Ya enggak, pokoknya ada madzhab semacam itu. Jadi kalau Idul Fitri ikut Indonesia, meskipun enggak sama dengan Arab atau Saudi, tapi kalau Idul Adha mengikuti Saudi, karena hubungannya dengan puasa Arafah itu harus dilaksanakan saat apa? Wukuf gitu. Itu yang disebut ittihadul matolek. Lamanya kok ikhtilaful matolek. Itu yang disebut ikhtilaful matolek, perbedaan matlak. Maksudnya setiap negara punya matlaknya sendiri. Yang kedua disebut wihdatul matolek atau ittihadul matolek, yaitu matlak global. Meskipun secara geografis kita beda,
Tapi matlaknya sama. Artinya bagaimana? Kalau di Indonesia hilal itu kelihatan, hilal Nabi nanti konteksnya berikutnya ya hisab ya. Hilal itu kelihatan, maka semua kawasan yang ada di dunia ini mengikuti. Alasannya apa, Pak? Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya hadis Abu Hurairah atau hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi. Puasalah kamu sebab melihat hilal, berbukalah kamu, maksudnya berlebaranlah kamu sebab melihat apa? Hilal. Seruan atau perintah ini untuk siapa, Pak? Untuk semua umat Islam. Hadza khitabun li jami'il ummah. Ini ya untuk semua umat Islam, tidak terbatasi letak geografis. Jadi yang penting ada umat Islam atau satu orang dari umat Islam melihat hilal. Ada yang mengatakan satu, ada dua ya, khilaf itu. Yang lainnya wajib apa? Mengikuti. Atau dalam satu negara itu sudah ada yang menyatakan melihat hilal, negara yang lain apa? Mengikuti. Itu yang disebut apa? Apa tadi? Ittihadul matole atau wihdatul matole atau matlak global. Jadi ada ikhtilaful matole, ada wihdatul matole atau ittihadul matole. Ada matlak lokal, ada matlak global. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, terus sekarang bedanya hisab haki wujudul hilal dengan KHGT apa, Pak? Dalam konteks yang kita bahas ini, matlak, dalam konteks matlaknya apa bedanya? Apa lek Ci? Apa Ci? Gak udah. Ya gimana, Pak? Yang lokal yang mana, yang global yang mana? Terus? Nah itu bedanya. Kesamaannya apa, Pak? Kesamaannya? Sama-sama hisab itu. Sama-sama pakai hisab. Terus apa? Perbedaannya kalau hisab haki wujudul hilal itu matlaknya lokal. Kalau KHGT global gitu. Jadi ada peralihan ijtihad. Di antara ulama yang memiliki pendapat matlak itu global adalah Al-Imam Asy-Syaukani. Ulama dari Yaman, pengarang Nailul Autar, banyak dirujuk oleh ulama-ulama Muhammadiyah itu. Tapi ini tidak di Nailul Autar, dalam kitabnya yang disebut Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah. Ad-Durar apa? Al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah. Kemudian disarah oleh beliau sendiri dalam bukunya Ad-Darari Al-Mudhiyah. Dalam kitab apa, Pak? Tadi lali. Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah disarah menjadi Ad-Darari Al-Mudhiyah syarhu Ad-Durar Al-Bahiyah. Di sana beliau mengatakan, wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'iral biladi al-muwafaqatu. Wa idza, dan apabila ra'ahu ahlu baladin, ada penduduk atau dalam konteks sekarang satu negara melihat hilal, konteksnya hilal, tapi nanti kita bawa ke hisab. Kalau ada satu penduduk atau satu negara itu sudah melihat hilal, lazima wajib sairul bilad, negara-negara yang lain, al-muwafaqatu, menyepakati. Berarti ru'yah yang ada di Indonesia atau hisab yang ada di Indonesia, kalau sudah hilal kelihatan, yang lainnya
mengikuti. Kalau KHGT tadi berapa? Hisapnya 5 derajat, titik elongasinya 8, Pak. 8. Sing mabim 6,4 ya. Sehingga Ittihadul Matolik tadi didukung oleh pendapat ulama. Di antaranya siapa? Imam Syaukani. Imam siapa? Syaukani. Dalam kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyah. Wa idza ra'ahu ahlu baladin, apabila ada suatu negeri yang sudah melihat hilal, lazima sa'iral biladi al-muwafaqatu, maka negara-negara yang lain wajib mengikuti. Sehingga dalam KHGT ada istilah transfer apa Pak? Ru'yah atau transfer hisab, transfer ru'yah. Transfer ru'yah itu maksudnya apa? Ya dihitung kalau dalam satu negara di seluruh dunia nih Pak ya. Kalau sudah ada yang memenuhi tadi 5 derajat, titik elongasi 8, maka negara yang lainnya apa? Mengikuti. Cumanya Pak. Cumanya yang agak aneh di KHGT itu nunggunya tadi kan berakhirnya itu tidak di berakhirnya hari itu ya. Tidak pada saat apa? Terbenamnya matahari, tapi di pukul 00.00, berarti tengah malam. Kenapa? Supaya menunggu semuanya. Negara semuanya ini supaya apa? Ditunggu berakhirnya itu. Berakhirnya siang gitu loh. Nanti kalau dibatasi terbenamnya matahari, ada negara yang enggak kebagian, siangnya belum selesai tapi kita sudah hukumi atau kita tetapkan apa tadi? Hisabnya sudah memenuhi atau enggak gitu. Itu perbedaannya ya, Pak. Itu antara KHGT dengan yang di sini memang apa banyak disoal, Pak. Tapi sebenarnya itu kan hanya menunggu saja gitu. Entah mau dimaknai apa, biarlah nanti apa isu itu berkembang gitu. Apakah itu maksudnya pergantian malam harus kosong-kosong atau itu hanya menunggu apa negara yang lain itu supaya dapat bagian semuanya? Bisa dipahami itu enggak ya? Itu ya. Atau yang selama ini kita pakai acuan fikih klasik, misalnya puasa ya tetap kan sumati musyam ilalail, malam itu ditandai dengan apa? Terbenamnya matahari gitu. Itu bedanya KHGT dengan apa? Dengan hisab hakiki wujudul hilal gitu. Jadi prinsipnya paling enggak 3 itu Pak, 1 hari satu tanggal. Terus apa tadi gitu sih? Menggunakan hisab. Jadi enggak ru'yat. Yang ketiga apa? Matlaknya global. Matlaknya apa? Global. Memakai hisab, terus matlaknya apa? Global gitu. Ada Pak buku di buku saku KHGT itu. Nah, yang di-share di KTO ada itu. Atau jenengan bisa download di website Tarjih ada. Tapi kurang lebih yang kita bahas itu menyederhanakan saja lah gitu. Ini baca sendiri kadang-kadang ya ora paham. Itu berkaitan dengan KHGT. Waktunya masih enggak? 1/4. Nah, kita sekarang sing nyantai-nyantai. Atau ada pertanyaan. Kalau enggak kita yang nyantai-nyantai. Ki iso takok wis kabeh terjawab. Mitos apa Pak? Mitos sing suro nanti minggu depan cek ada lek ya. Maksudnya sebelum Asyura kan masih itu ya. Sebelum masih itu ya. Mitos tanggal 1 Syuro. Apa Pak mitosnya? Ngubah keris tanggal 10 atau tanggal 1 Pak? Tanggal 1 ya?
Malam satu surau wis berubah, Pak. Oh, gak dikeles wacul. Tegaman bendu. Terus apa lagi? Potong rambut kenapa, Lek? Gak tedas bener. Rambutnya gak tedas toh. Nih potong rambut kenapa? Enggak, maksudnya nek potong rambut kenapa? Oh, enggak boleh yang jelas. Ini jenengan kayak pe kurban, enggak leh potong. Atau kayak lagi ihram gitu. Terus apa lagi? Sing satu surau, nanti sing lainnya berikutnya. Apa, Pak? Enggak boleh mantu itu sasi surau atau satu surau, Pak? Saulan gak leh mantu ya? Lah nek wi ngantene kebelet tuh piye, Lek? Enggak pegelep kebelet nikah formal mbek gak formal kan tetep gak oleh to ya. Misalnya nikah siri sih tetep gak boleh kan gitu. Nah? Tak gak masih. Gak lah nikah terus apa lagi itu? Gak oleh apa, Pak? Jalan-jalan. Jadi tapi banyak jenengan yang metu di awal satu Muharram atau satu Syura. Terus apa lagi, Pak? Gak oleh boyongan. Hah? Banyak mitos ya, banyak mitos. Terus ada doa ini, Pak, akhir tahun dan awal tahun. Jenengan hafal gak doa nih? Yang melakukan doa akhir tahun awal tahun. Jadi ada doa akhir tahun dibaca setelah sholat asar. Doa ini dua lek aku rapal. Kok apa angel-angel ngapal. Terus akhir tahun setelah sholat maghrib gitu. Gitu, Pak, di tempat jenengan tadi ya. Habis asar ada atau digabung habis maghrib saja. Nah, berarti yo awal tahun akhir tahun, tapi sing akhir tahun yo wis lewat to nek bar maghrib. Ada bubur suro. Bubur procot, jeneng procot atau jeneng suro, Pak? Kita bahas ya doa awal dan akhir tahun. Itu kalau jenengan baca di kitab apa ya, Majmu'ah al-Mawalid wal apa itu, dan doa-doa itu loh, kumpulan kitab-kitab maulid dan doa. Itu ada doa akhir tahun dan awal tahun, tapi itu enggak ada keterangan riwayat siapa, rawahu siapa, itu enggak ketemu. Rawahul Bukhari yang enggak ada, Muslim enggak ada, Nasai enggak ada. Berarti kalau semacam itu tidak doa ma'thur. Doa ma'thur itu yang diriwayatkan dari Nabi. Nah, kalau nggak ada doa ma'thur, berarti ada nggak kira-kira doa yang diajarkan Nabi di akhir tahun dan di awal tahun? Kok jenengan yakin? Nah, kita lihat sejarahnya, Pak. Tahun Hijriah itu yang pertama kali membuat tahun Hijriah itu siapa? Umar bin Khattab. Artinya di masa Nabi belum ada. Di masa Abu Bakar khalifah yang pertama nggak ada. Baru di masa Umar ibn Khattab. Kenapa kok Umar itu membuat tahun Hijriah? Karena Islam itu, Pak, ini juga yang kemarin disindir oleh Pak Hidar ya. Tapi sebenarnya maknanya lebih luas dari apa yang disampaikan Pak Hidar itu. Di masa Umar itu Islam kan sudah keluar dari Mekah dan Madinah. Tidak hanya terfokus pada Mekah dan Madinah, tapi Islam sudah sampai Syria, sudah sampai Mesir, bahkan nanti sampai ke Afrika Utara, Aljazair, Maroko. Aljazair itu Algeria ya.
Maroko, terus Tunisia, terus sampai Andalus. Andalus itu mana? Spanyol. Itu di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya jenderal namanya Amr ibn As. Itu yang menaklukkan Mesir, Pak. Di Mesir ada tempat namanya Fustot. Fustot itu kampungnya Amr ibn As. Masjidnya juga namanya Amr ibn As. Ketika Islam sudah keluar dari Mekah dan Madinah, penting untuk melakukan surat menyurat atau korespondensi. Sehingga Umar bin Khattab membuat apa Pak? Kalender atau tahun Hijriah sebagai penanda untuk surat-surat atau murasalat ya, atau korespondensi. Artinya untuk kepentingan administratif. Gitu. Yang berikutnya untuk mencatat sejarah. Itu alasan Umar bin Khattab membuat tahun Hijriah yang diawali dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kalau tahun Hijriah itu awalnya di masa Umar bin Khattab, berarti Nabi sudah mengajarkan doa awal tahun akhir tahun atau enggak? Belum, Pak? Belum, enggak ada. Sehingga enggak ada doa awal tahun dan akhir tahun. Jelas ya? Nah, terus berikutnya. Enggak boleh nikahan sasi suro, Pak. Kenapa jenengan? Alasannya apa? Hah? Wes pegelen. Hah? Besar ya. Jadi ceritanya Pak, ceritanya itu ada hubungannya dengan kebijakan Kerajaan Mataram. Ada kalender Jawa. Kalender Jawa itu perpaduan antara kalender Islam Hijriah dengan kalender apa Pak? Saka atau Soko gitu. Digabungkan. Nama bulan mirip dengan kalender Islam. Muharram jadi Jawa apa Pak? Suro. Suro itu diambil Asyura itu tanggal ke-10. Terus Safar jadi Safar. Rabiul Awal Mulud. Rabiul Tsani Ba'da Mulud. Terus apa? Jumadil Awal, Jumadil Tsani, terus Rajab. Ruah itu apa Pak? Ruah itu Sya'ban. Meskipun dua-duanya bahasa Arab. Sya'ban ya bahasa Arab. Ruah itu juga dari kata bahasa Arab. Arwah itu. Arwah karena dihubungkan dengan haulnya Nabi Hud yang ada di Yaman. Makanya nyampe ke Indonesia sasi ruah itu apa Pak? Sasi kirim jungo itu. Arwah itu. Wilik ji. Arwahnya pada mulai saben malam Jumat. Siki malah saben sasi ruah. Ramadan poso. Syawal sama. Terus apa? Selo atau Dul Ngaidah apa coba? Dul Ngaidah. Abduah ngabduah gitu. Terus besar atau Dul Hijjah kan sama. Harinya juga sama Pak. Hari yang 7 hari itu. Ahad ngat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi ada hari yang panca apa jenenge Pak? Sing Pancarau. Yang 5 itu loh Pak, hari pasaran itu panca apa? Saya lupa. Pancawara Pak, Pancawara atau betul? Iya. Pancawara. Hari pasaran itu Pak, sepasar. Nek bayi kan ada sepasar loh. Apa Pak itu? Legi sih itu. Legi, paing, kon, wagi, kliwon. Dulu saya kalau menghafalkan itu apa? LP2KW. L legi,
Terus apa Pak? Paing, pon, LP 2 kan berarti P-nya 2. KW Kliwon sama Wage berarti kan 5 gitu. Itu kalender Jawa yang dibuat di masa Sultan Agung Mataram yang ketika itu menguasai Jawa dan Madura. Jawa dan Madura tahun 16 berapa lupa saya. 32 atau berapa lagi. Tahun sakanya 1555 lagi. Itu mulai diberlakukan kalender Jawa. Tapi Sultan Agung meminta semua acara kenegaraan, acara kenegaraan, Pak, acara kesultanan atau kerajaan diletakkan di sasi Suro. Kenapa? Karena Sultan Agungnya pinter, Pak. Sasi Suro itu sasi yang mulia. Nanti kita bahas berikutnya. Terus pokoknya puasa yang terbaik bulan Muharram. Sasi Suro disebut Syahrullah, bulannya Allah. Termasuk tadi saya potong langsung. Raja atau sultan kalau bikin acara termasuk pernikahan itu di sasi Suro. Nih misalnya rakyatnya bikin pernikahan di sasi Suro, Pak. Rakyatnya gak nek sing buah. Akhirnya raja nggak dapat amplop. Nggak guyon, Pak, guyon dibikin ada amplop enggak. Lah sepi kan itu. Sehingga karena sepi dimunculkan mitos kesialan nikah di sasi Suro. Nikah sasi Suro cerai, terus apa Pak? Mati dan seterusnya. Apa Pak? Itu ceritanya ya, ceritanya. Terus lagi yang terakhir ini bubur Suro. Bubur Suro cerita biasanya sing bikin siapa? Awal Suro atau 10 Suro, Pak? Awal. Berarti mau dia. Sisuk. Tadi. Bubur Suro, buburnya piye, Pak? Apa, Pak? Bakalnya apa? Sebentar, Pak. Coklat itu modern. Enggak sing masih khas Jawa apa Pak? Bakalnya apa? Beras sama beras ketan, Mbak, jelas bubur. Terus apa? Kelapa. Sekarang apa sih, Le? Wong lanang awale leji. Beras ketan, kelapa apa lagi? Widak. Berarti ya normalnya bubur gitu ya? Oh, enggak ada yang paling istimewa gitu ya? Bubur Suro itu dihubungkan dengan ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika apa? Ketika turun dari kapal. Setelah tufan itu banjir besar dalam sejarah manusia itu. Ketika pengikutnya Nabi Nuh keluar dari kapal, mereka sampai daratan podo lesu kabeh. Itu apa? Kelaparan. Sehingga Nabi Nuh memerintahkan semua yang bawa, kan ketika masuk ke kapal itu kan suruh bawa apa? Ceritane kiai-kiai Jawa dek biyen apa, Pak? Sepasang binatang, terus biji-bijian. Tapi karena ini hubungannya dengan lapar, suruh ada yang bawa 1 genggam beras, 1 genggam gandum, dan seterusnya. Pokoknya 7 gitu. 7. Akhirnya dimasak gitu. Dimasak, dimakan bareng-bareng, makannya enek tadi loh, enek kenduren jenenge apa, Pak? Bancaan apa jenenge?
Hah? Wegeng. Soalnya syukuran Muharram sasi Suro itu ya. Itu dihubungkan gitu. Tapi apa? Itu kan hanya cerita. Ya kayak itu loh, Mapati 40 hari, 4 bulan dari kehamilan. Itu kan masa ditiupkan roh. Proses penciptaan itu nutfah, pertemuan ovum dengan sperma. Arba'ina yauman, 40 hari. Setelah itu jadi apa? Alaqah, segumpal darah dulu. Mudghah, segumpal apa? Daging. 40 berarti berapa? 120. 120 berapa bulan? 4 bulan. Sehingga di Jawa Mapati. Mapati itu apa? Bersyukur atas ditiupkannya ruh pada bayi. Tapi apakah itu ada tuntunannya khusus? Enggak ada. Bubur suro juga gitu, Le. Ya kalau itu disebut sunnah enggak? Tapi kalau jenengan mau bikin hanya sedekah ya boleh. Tapi kan dihubungkan dengan itu apa? Oh, maksudnya dihubungkan dengan cerita Nabi Nuh, itu namanya bubur suro. Itu karena Nuh keluar dari kapal itu di sasi Suro. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.